Assalamualaikum, selamat pagi kelas. Baiklah, hari ini anak-anak, sekarang kita belajar tentang mencari nilai optimum dari suatu pertidaksamaan atau nilai optimum fungsi objektif. Nah, jadi mencari nilai optimum itu ada dua metode. Yang pertama, metode titik pojok atau titik ekstrim dengan metode garis lidik. Hari ini kita akan belajar dengan metode titik pojok. Nah, ini pengantarnya ya, bisa dibaca. Nah, ini yang paling penting, suatu permasalahan dikatakan permasalahan program linear jika memenuhi ketentuan berikut, yaitu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linear AX tambah BY sama dengan Z. Fungsi ini disebut dengan fungsi tujuan, kemudian memiliki alternatif pemecahan yang memuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum. Misalnya, keuntungan maksimum dengan pengeluaran biaya minimum. Ini kalau sudah untuk penerapannya ya. Artinya, jika kita sudah menentukan, nanti ini akan dibahas di permasalahan model matematika. Kalau sekarang kita masih menyelesaikan dengan pertidaksamaan yang sederhana. Nah, permasalahan program linear terbagi dua, permasalahan program linear maksimisasi dengan minimisasi. Nah, untuk selanjutnya coba. Nah, ketentuan pada permasalahan program linear maksimisasi itu fungsi objektif maksimumnya adalah Z sama dengan AX tambah BY dengan pembatasan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk yang minimisasi sama dengan fungsi objektifnya sama, yaitu Z sama dengan AX tambah BY dengan syaratnya berbeda di tanda pertidaksamaan. Jika maksimisasi pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, jika diminimisasi itu lebih dari sama dengan. Mohon maaf, ini minimum ya. Nah, lalu dalam menentukan nilai optimum dari masalah, kita harus menentukan titik pojok dari DHP-nya. Itu dengan titik pojok dan metode garis lidik. Nih, kita langsung masuk ke contoh ya. Ini terdapat 3 pertidaksamaan dan 1 fungsi objektif. Lalu kita harus mencari DHP-nya dulu. Seperti biasa, kita mencari titik-titik pembatas dengan cara menjadikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, ini pasti anak-anak sudah paham karena di 3 pertemuan sebelumnya kita telah bahas. Nah, itu dia. Lalu X tambah Y sama dengan 8. Didapatkan garis pembatasnya adalah 0,8 dan 8,0. Seperti biasa dengan cara yang lalu juga. Lalu persamaan yang ketiga, 3X tambah 6Y lebih dari sama dengan. Nah, lalu ambil titik uji kemudian, 15 kurang dari sama dengan 18 itu benar, artinya salah. Nah, ini ya, coba perhatikan 3X tambah 6Y ini setelah diujikan itu 15 itu adalah kurang dari 18, sementara di pertidaksamaannya itu adalah lebih dari sama dengan. Maka salah, artinya tidak dipenuhi sebagai daerah penyelesaian. Oke, kita lanjut. Nah, DHP-nya adalah daerah yang tidak terkena arsiran. Perhatikan grafik. Ini dia DHP-nya. Nah, setelah mendapatkan DHP-nya, ada berapakah titik potong yang terdapat dari garis yang membentuk input daerah himpunan? Oke, perhatikan titik. Lalu itu titik A 8,0. Mohon maaf, ini titiknya 0,8 ya. Titik A-nya bukan 0,10, mistypo. Lanjut, yang B 2,6.
Nah, ini coba lihat cara untuk menentukan titik potong. Kalau misalnya lupa ini ya, dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi ya. Oke. Kita lanjut lagi titik yang ketiga. Nih, titik C 0,3. Caranya sama dengan substitusi. Caranya ini tidak perlu substitusi eliminasi ya, karena ini berada di sumbu Y. Lalu titik D 4,7 dan 0,6. Nah, ini caranya sama, substitusi dan eliminasi juga caranya anak-anak. Jangan lupa ya. Nih, pasti udah pada bisa semua substitusi dan eliminasi ya. Oke. Lanjut. Nah, maka dapat disimpulkan, nih kita masukkan, maka ada titiknya tadi ada 4 ya, A, B, C, dan D. Lalu kita substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi Z-nya. Nah, didapatkan ya. Titik A nih 3 kali 0 tambah 2 kali 8. 3 kali 2 tambah 2 kali 6 ini 18. Kemudian yang C 3 kali 0 tambah 2 kali 3 hasilnya 6. Yang terakhir ini sama dengan 15,3. Nah, jadi nilai maksimumnya berapa? Yaitu 18 yang didapat dari titik B. Begitu anak-anak. Lalu kita lanjut ke soal. Yuk, coba anak-anak selesaikan ya. Ini untuk menentukan titik-titik ekstrim dari sistem ketidaksamaan berikut. Oke, selamat kerja.